Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Muhammad Ihsan dari kelas D4 Teknik Informatika 3B dengan NPM 98499. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi map server dan cara penggunaan WFS dan WCS. Teman-teman langsung kita search saja di Google, download MS4W. Nah, kemudian saya akan klik yang paling atas ini, ms4w.com. Kemudian saya akan klik download package. Kemudian saya akan mengklik setup exe installer ini. Kita klik yang ini untuk mendownload. Kita save saja. Sebelum membuka aplikasi, saya akan mematikan antivirusnya dulu. Karena sebelumnya saya pernah melakukan ini, tapi aplikasi tersebut dianggap virus oleh antivirus saya. Kemudian jalankan aplikasinya. Setelah terbuka, kita klik agree. Kemudian ini kita centang pada bagian GeoMUS dan Map Vendor. Kita klik next. Pastikan kalian menyimpannya di file sesuai dengan sistem kalian. Karena sistem saya menggunakan C, maka saya simpan di disk C. Klik next. Saya menggunakan port 80. Langsung install saja. Kemudian sini ada tahap installing. Instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi map servernya. Untuk melakukan konfigurasi, buka sistem C. Kemudian kita cari MS4W-nya. Kita masuk ke folder MS4W. Kita kemudian masuk ke folder Apache. Kemudian kita masuk ke folder conf. Kemudian kita buka file httpd.conf menggunakan text editor. Kemudian setelah terbuka, kita cari yang namanya mod_cgi. Kita find. Mod_cgi. Kita tambahin .so belakangnya. Oke, sudah ketemu di sini. Kalau pada baris ini masih ada tanda pagar seperti ini, maka kalian hilangkan tanda pagarnya agar dapat berfungsi. Selanjutnya kita simpan. Kemudian kita cek ada folder CGI strip bin-nya di sini. Setelah itu kita coba buka browser
kemudian menuju alamat map servernya, localhost cgi bin mapserv.exe. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka map servernya sudah berhasil berjalan. Selanjutnya, untuk mendownload datanya, saya akan membuka dari repository gede milik Pak Roli. Kemudian saya akan download dalam bentuk zip. Kemudian kalian simpan di folder yang kalian mau. Setelah tersimpan, kita buka zipnya. Kemudian kita ekstrak. Langsung klik OK. Selanjutnya, saya akan membuka folder MS Pathway-nya di sebelah kiri. Untuk di sebelah kanannya, saya akan membuka file yang sudah di-download dari repo Pak Roli. Kemudian selanjutnya kita akan membuat folder data di dalam MS Pathway dan di dalam folder Apache-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi folder data tersebut dari image yang ada pada folder gede master. Ada file Indonesia DNI. Kita copy paste ke folder data. Kemudian kembali ke folder gede master di Windows sebelah kanan. Kita kembali ke folder awal, kemudian buka folder SHP. Setelah itu kita select semua yang ada di sini. Kita copy paste ke folder MS Pathway ke dalam folder datanya. Kemudian selanjutnya kembali lagi ke folder gede master. Kita back satu folder. Kita buka folder map file. Kemudian kita akan copy mywcs dan mywfs. Kita copy. Kemudian kembali lagi ke folder MS Pathway. Ke folder awal MS Pathway. Kita masuk ke folder Apache. Kemudian kita masuk ke CGI bin. Dua buah file yang telah di copy tersebut kita pastekan di folder CGI bin. Kemudian saya akan mengkonfigurasi
file mywfs yang ada di folder CGI bin. Bisa kalian konfigurasi dengan menggunakan text editor apapun itu. Buka menggunakan Notepad. Oke, di sini saya akan mengganti bagian CGI executable-nya menjadi CGI bin. Sesuai dengan nama foldernya, CGI bin. Kemudian mapserve-nya kita ganti menjadi mapserve.exe. Setelah itu, scroll ke bagian bawah. Sini terdapat data Indonesia _00. Kita hapus ini. Karena data kita barusan tidak di dalam folder Indonesia. Kemudian, oh ya maaf, ada yang tertinggal di bagian atas. Kita scroll lagi ke atas. Untuk konsepnya akan saya beri tanda pagar. Dan simbol setnya akan saya beri tanda pagar juga agar tidak terbaca. Sebelumnya mohon maaf karena ini tulisannya harusnya CGI bin seperti ini, huruf kecil. Termasuk tulisan CGI-nya juga kita ganti ke huruf kecil. Mohon maaf sebelumnya ada yang salah di sini. Ini saya harus tambahin service sama dengan WMS dan version sama dengan 1.0.0 dan request sama dengan get capabilities. Kalau tidak salah seperti ini. Selanjutnya kita akan coba di browser. Selanjutnya kita coba di sini di browser. Sepertinya ada yang salah. Oh iya, mohon maaf. Balik lagi ke notepad-nya. Ini seharusnya sesuaikan dengan service-nya. Service-nya WFS. Kita save, kemudian kita coba di browser. Kita ganti dengan WFS. Nah, kemudian jika berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini. Mohon maaf lagi sebelumnya karena ada kesalahan. Ternyata di sini angka baiknya untuk service dan versi atau request-nya tidak dicantumkan. Jadi kita hapus, kita simpan, dan kita coba lagi di browser. Oke, kodenya masih berjalan. Nah, kemudian setelah ini kita konfigurasi WCS-nya. Kita tutup dulu WFS yang barusan. Kemudian kita buka mywcs menggunakan notepad. Nah, di sini saya akan memberikan tanda pagar pada simbol agar tidak terbaca. Karena tadi ketika saya coba, ketika ini terbaca, dia akan menampilkan sebuah error. Kemudian pada bagian online resource ini, CGI executable-nya diganti dengan huruf yang kecil dan menjadi CGI _bin. Kemudian mapserve.cgi, format CGI ini kita ganti dengan format exe. Kemudian scroll ke bawah. Sini ada online resource yang lain. CGI executable-nya kita ganti dengan CGI _bin. Dan mapserve-nya kita ganti dengan exe maksudnya.
Mohon maaf, ini bukan underscore, tapi kita pakai strip, CGI strip bin. Yang di bagian atas juga CGI strip bin. Kemudian kita save. Kemudian kita lakukan uji coba pada browser. Untuk melakukan uji coba, kita hanya perlu mengganti mapnya menjadi my WCS. Kemudian service-nya diganti menjadi WCS. Kita coba. Nah, ini WCS-nya sudah berhasil. Karena keduanya sudah berhasil, selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada QGIS. Untuk melakukan uji coba pada QGIS, pertama-tama harus membuka aplikasinya dulu, yang sudah pasti harus dilakukan. Ketika sudah terbuka, kita langsung pencet layer, create layer, maksudnya add layer. Kemudian kita pilih WFS, add WFS layer, klik. Selanjutnya kita klik new, kita beri nama misalnya WFS coba. Kemudian URL-nya kita copy pastekan yang tadi. Karena ini WFS, maka menggunakan mywfs.map dengan service yaitu WFS dan version 1.0.0 dan request get capabilities. WFS version 1 request get capabilities. Kemudian klik OK. Kemudian klik connect. Jika sudah muncul seperti ini, kalian klik, kemudian klik add. Maka dia akan menambahkan data. Dia akan loading dulu di sini. Nah, jika loadingnya sudah selesai, maka akan tampil tampilan seperti ini. Tampilan Indonesia seperti ini. Oke, ini kita hapus saja. Selanjutnya kita akan mencoba WCS. Nah, di percobaan ini kita akan menambahkan data raster menggunakan WCS. Kenapa data raster menggunakan WCS? Karena WCS memang digunakan untuk data raster. Seperti biasa, kita klik layer, kita klik add layer, kemudian kita klik add WCS layer. Ini kita buat koneksi baru, kita klik new. Seperti biasa, kita beri nama WCS coba. Kita masukkan URL yang barusan, tapi bagian ini, bagian my WFS-nya kita ganti dengan my WCS. Untuk localhost-nya juga kita ganti 127.0.0.1 kalau tidak salah. Kemudian kita masukkan di sini server WCS dan version 1.0.0 dan
request-nya. Kita masukkan get capabilities. Kemudian kita klik OK. Kita klik connect. Setelah itu kita klik yang ini. Kemudian kita klik add. Ternyata terjadi error. Kita ulangi langkah yang barusan. Add layer, add widget layer. Ini kita remove dulu. Oke, ini kita bisa dilihat misalnya. Oke, kita coba buat new WCS. Coba. Oh, barusan ada kesalahan buildingnya. Kita coba localhost. Tadi bukan server tapi service. Sama dengan WCS dan version dengan 1.0.0 dan request sama dengan get capabilities. Kita klik OK. Kita coba connect lagi. Kita coba add. Sini ada agak lemot ketika menambahkan data raster. Di sini sudah berhasil ditambahkan. Kita close. Oh, ternyata masih loading di sini. Nah, ketika selesai loading, maka akan muncul data raster seperti ini. Karena datanya cukup besar, jadi cukup lemot. Sekian tutorial instalasi MS Pathway dan konfigurasi WPS dan WCS. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.